Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi, calon guru penggerak angkatan ke-7 yang berasal dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah refleksi kegiatan saya dalam melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada materi sebelumnya, saya diajarkan tentang dilema etika, rujukan moral, dan langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui, pemimpin pembelajaran memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan pada setiap kasus yang terjadi di organisasi atau instansi yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, mereka bertanggung jawab untuk memimpin dengan etika dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang penting bagi organisasi atau komunitas yang mereka pimpin. Dalam menjalankan dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Untuk menghadapi dilema etika, pemimpin pembelajaran harus mampu mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat, termasuk nilai-nilai etika dan moral yang berlaku, serta dampak dari keputusan yang diambil pada semua pihak yang terlibat. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, saya memilih dan mengkonfirmasi tentang tugas calon guru penggerak kepada yang pertama, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah Probolinggo, kemudian yang kedua, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 12 April 2023 dan hari Kamis 13 April 2023. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri. Ya, Pak. Oke, gimana? Saya Muhammad Fahrul Razi dari SMA 1 Sumber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Swibisono Setiawan, Kepala SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Probolinggo. Sekolah menyenangkan di atas awan, gratis sampai lulus, gratis 4 setel seragam, dan gratis asrama. Dalam hal ini saya akan mendapatkan beberapa wawancara yang luar biasa hebat dari calon guru penggerak, yaitu atas nama Bapak Muhammad Fahrul Razi, guru yang super menginspirasi dan guru yang super hebat, luar biasa. Ada 8 poin pertanyaan yang saya tanyakan berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam LMS Program Pendidikan Guru Penggerak. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ada beberapa hal menarik yang muncul dari kegiatan wawancara dengan kedua pimpinan yang saya temui di tempat, yaitu bisa dilihat dari pengalaman dan prestasi
visi dan strategi, kepemimpinan dan keterampilan manajemen, pengaruh dan jaringan, inovasi, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Tentu, setiap pimpinan memiliki visi dan strategi yang jelas untuk organisasi yang dipimpinnya. Mereka sangat menginspirasi bagi saya, terutama hal penyelesaian kasus dilema etika yang mereka sampaikan dan dicontohkan kepada saya. Hal ini dapat membantu saya ke depan memahami apa itu dilema etika dan bujukan moral dan bagaimana cara menyelesaikannya. Hal menarik selanjutnya yang saya temui dari aktivitas wawancara bersama dua pemimpin yang saya temui yaitu adalah inovasi dan keberanian dalam mengambil keputusan, di mana beliau-beliau dihadapkan dengan resiko dan tantangan. Hal ini juga menuntut seorang pemimpin harus berani mengambil resiko dan menciptakan inovasi untuk mengembangkan organisasi atau instansi yang dipimpinnya. Dari hasil wawancara bersama dengan pemimpin-pemimpin tersebut, para pemimpin menjalani pengambil keputusan yang mengandung dilema etika adalah: yang pertama, melakukan analisis terhadap situasi secara seksama dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap keputusan yang dibuat. Kemudian yang kedua, melibatkan orang-orang yang terkait dengan situasi tersebut. Yang selanjutnya, mengacu pada kode etik atau prinsip-prinsip moral yang dianut oleh organisasi atau instansi. Kemudian, mengambil waktu yang cukup dengan mempertimbangkan semua faktor dan implikasi dari setiap alternatif keputusan. Kemudian, bisa melalui pendekatan persuasif, koordinasi dan konsultasi, kemudian musyawarah dalam upaya menentukan sikap. Perihal yang akan saya lakukan dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya, baik itu sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran, adalah dengan tetap menjalin dan membangun kerjasama berkolaborasi yang baik dengan kode etik dan prinsip-prinsip yang ada di lingkungan. Selanjutnya, jika saya dihadapkan pada kasus dilema etika, saya akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, prinsip, dan kode etik yang berlaku. Pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran haruslah didasarkan pada kebajikan universal, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada murid sebagai subjek pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap keputusan yang diambil sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya terlihat kecil di permukaan air tetapi merupakan bagian yang besar di alam bawah sadar setiap orang. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri mereka yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang diambil. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dilema etika yang jadi di satuan pendidikan saya adalah bagaimana kita sadar betul bahwasannya takdir manusia itu diciptakan adalah penuh dengan keberagaman. Keberagaman adalah bahasa keindahan Tuhan. Menolak keberagaman, memaksakan segala perbedaan berarti tidak mengakui eksistensi Tuhan. Takdir keberagaman yang berbeda inilah tentu saja akan menjadi sebuah perspektif yang berbeda. Dan kemampuan pemimpin untuk bagaimana larut dalam sebuah penghargaan atas segala bentuk keberagaman itu adalah pemimpin yang menurut saya pemimpin paripurna. Bagaimana kita melakukan sebuah kebijakan yang benar-benar demokratis dari, oleh, dan untuk semua ekosistem yang ada di sekolah tersebut. Sehingga gerakan sekolah menyenangkan, gerakan sekolah penuh cinta, ini bisa kita rajut yang lebih luar biasa dalam sebuah satuan pendidikan. Yang kedua, bagaimana saya belajar dari filosofi apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, yang mengatakan bahwa jika kamu ingin disukai oleh banyak orang, lebih baik kamu tidak usah jadi pemimpin. Jadilah kamu penjual es krim saja. Ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa, sebuah kejutan yang luar biasa agar senantiasa kita dalam menjadi
Pemimpin dalam satuan pendidikan, kita benar-benar harus mampu menciptakan sebuah pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia. Pendidikan yang mampu menciptakan generasi emas berkualitas demi masa depan bangsa Indonesia dengan peradaban yang lebih luar biasa. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah, apabila banyak tutur kata yang sedikit saja itu salah, itu karena saya sebagai manusia biasa, dan kalaupun ada setetes yang lebih, itu karena Tuhan yang Maha Esa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun basukilan. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.